Nah, nanak nasi cuma 152 watt hours dengan 3 gelas takaran saja. Jam 6.50 saatnya kita berbuka puasa. Nah, karena itu udah mulai malam, produksi dari panel juga udah off. Berarti saatnya kita memanfaatkan energi listrik dari PLTS kita. Untuk malam ini lampu indoor kita menggunakan inverter, dirubah dari DC ke arus AC. Outdoor sebagian kita pakai dari aki bekas yang 34 ampere ini, sebagian indoor juga. Jadi outdoor teras atas, teras bawah, garasi semua menggunakan listrik dari arus DC. Kalau indoor, nah pakai inverter. Biasanya sampai jam 10 atau jam 11 malam baru kita matikan. Nah, sekarang saya mau belajar tentang ini digital wattmeter. Katanya ini bisa kita setting dengan, jadi digital wattmeter ini selain untuk mengetahui berapa beban energi dari perangkat yang kita pasang ke jaringan PLTS kita. Seperti di sini nih, ini jaringan untuk lampu indoor. Saat ini ada 7 lampu, 7 titik lampu. Energi yang atau daya yang total dayanya adalah 34 watt. Kemudian energinya, oh ini sudah 370 ya, nanti kita reset. Ini adalah voltage-nya dari inverter 225 50 Hz, bagus. Kemudian ini ampernya 0,2, watt terendah 34, watt tertinggi 37. Ini untuk yang jalur ke lampu AC. Untuk yang ke beban yang lebih berat pakai wattmeter yang ini nah ini tercatat sekarang lagi nyalain rice cooker saja cuma 11 watt. Mana ya, 11 oh ini 46 watt, lagi menghangatkan rice cooker. Kemudian KWH nya tadi seharian nyalain pompa, dan rice cooker sudah menghabiskan 457 watt hours. Voltage-nya 225. Ini 0,2 ampere arus yang sekarang keluar dari inverter ke rice cooker. Power faktornya 0,99. Terendah 11.2 watt, tertingginya adalah 992 watt, yaitu ketika pompa dan rice cooker itu menyala bersama-sama. Jadi si Kenika ini bisa menjalankan beban sampai 992 watt ya, 1000 watt lebih dikit juga masih kuat ya.
Nah, yang menarik adalah ini saya mau setting untuk cost per kWh-nya. Jadi kita bisa setting agar kita tahu berapa penghematan dari listrik yang kita pakai melalui inverter ini. 1467 ini adalah tarif dasar listrik untuk R1 di rumah saya 2200 watt. Kalau teman-teman pakai 900, 1300, nah nanti tinggal diganti aja. Caranya gimana? Nah, ini cara settingnya ya. Saya akan pakai yang jalur ke lampu, yang L, lampu indoor, yang AC yang tadi 34. Saya akan reset dulu pakai tongkat ajaib resetnya. Nah, ini udah di reset. Jadi kita akan menghitung pemakaian dari jam 6 ya, untuk lampu indoor 36 watt. Nah, ini di display ada 3 mode display, yaitu time, watt, dan cost display. Jadi yang atas itu waktu, berapa durasi sejak kita colokin wattmeternya. Kemudian ini watt realnya sekarang 34 watt, dan ini cost display. Ya, menu kedua ini kWh-nya, pemakaian energi selama 40 detik belum tercatat karena belum 1 menit ya. Coba kita tunggu sampai 1 menit berapa dia, apakah akan gerak atau 1 kWh untuk mungkin baru 2 menit ya, baru gerak ke 1 watt hours ya, belum. Nanti kita lihat di menit kedua. Menu ketiga ini voltage-nya 225 volt 60 Hz. Jadi ini untuk mengidentifikasi bahwa inverternya benar-benar pure sine wave gitu ya, gelombang yang setara dengan listrik PLN 60 Hz. Ini arusnya 0,2 ampere, power factor 0,62. Ini watt terendah 34, tertinggi sama ya. Nah, sekarang kita setting di sini nih, di cost per kWh. Cost per kWh artinya tarif dasar listrik di rumah kita nih. Kita bisa input, caranya tinggal tekan menu cost ini, tekan sampai angkanya kedap-kedip. Nah, ini udah kedap-kedip. Untuk merubah angka ininya nih, cost per kWh, tinggal klik si fungsi ini. Nah, udah hilang lagi. Nah, ini udah berkedip. Kita tinggal masukkan tadi 1467 ya, tinggal kita upkan 1. Nah, untuk di digit keduanya kita taruh picit lagi fungsinya 14, berarti 4, pindah lagi ke sini 67, jadi 1467 untuk tiap kWh harga kalau kita bayar ke PLN. Oke. Nah, udah kita setting gini aja. Nanti tinggal kita kali 100 aja. Kira-kira begitu. Ini nah, selama 2 menit ini baru nongol 1 kWh karena wattnya kan tadi cuma 34 ya. Selama 60 menit ya baru 1. Nanti kita hitung sampai malam ketika akan kita matikan listrik yang penghematan yang kita peroleh berapa. Jadi ini untuk per kWh-nya adalah 14.467, kita kali 100 ya, sesuai tarif dasar listrik kita. Nah, nanti berarti ini dikali 100 nih, ini baru 0,01, berarti baru 100 perak ya, atau 1. Belum dikali 100 berarti 1 ya, baru 1 rupiah gitu. Nah, untuk yang ini, yang si rice cooker, berarti ini menghangatkan udah ngabisin duit sebanyak 676 perak gitu ya, selama 3 jam.
ini akan kita reset juga. Nah, kalau kita reset, maka apa yang udah kita setting itu bakal hilang. Jadi kita harus input lagi nih. 1, 4, 2, 4, 6, 7. Nah, kita akan setting untuk standby sampai besok pagi untuk sahur, menghangatkan bikin anak nasi, dan pompa sampai besok pagi kita berapa. Jadi ada 2 settingan atau 2 digital meter yang kita bisa pantau. Oke, kira-kira demikian untuk setting cost functionnya di digital voltmeter ini.